Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah adegan tarian dari seorang penari wanita seksi dengan diiringi dancer berbaju hitam. Acara tersebut berlokasi di suatu sekolah. Setelah acara selesai, terlihat seorang bapak-bapak yang langsung berdiri dan sepertinya tidak menyukai acara itu, Wak. Ia kemudian keluar dari ruangan acara itu untuk mencari angin yang sepoi-sepoi. Karena memang ia sepertinya herdang banget. Tanpa disengaja, ia melihat kelebatan dua orang cewek cowok yang lari dengan cepat, yang membuat dirinya penasaran. Ia pun mengeluarkan jurus soniknya dan mengejar kedua orang tersebut. Akan tetapi, ia kehilangan jejaknya. Sejenak ia pun berpikir, kemana larinya si dua orang tersebut? Pas ngelihat ke lantai 2, ternyata dua orang tersebut itu ada di sana. Ia pun langsung mengejarnya lagi ke lantai atas, dan saat menaiki tangga, ia tiba-tiba mendengar suara pemersatu bangsa. Akan tetapi, lagi-lagi ia kehilangan jejaknya. Yang dia temukan hanyalah sebuah sepatu milik si penari tadi yang tertinggal. Keesokan harinya di sekolah, terlihat salah satu murid lompatan untuk memberitahu teman-temannya bahwa ada murid-murid yang kepergok mantap-mantap dengan bu guru yang seksi, dimana kejadian tersebut adalah kejadian yang tadi malam, Wak. Para siswa satu sekolah pun akhirnya berbondong-bondong untuk mengintip ke ruangan auditorium. Dan benar saja, salah satu guru tersebut terlihat sedang menghukum beberapa murid dengan alat-alat yang sangat lengkap. Udah kayak mau tawuran aja nih guru, bawa alat-alat ngadu fisik lengkap banget beh. Sebelum kejadian itu, film pun mundur ke 1 bulan yang lalu untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi dan gimana sih terjadinya acara dan kejadian tersebut. Diawali dengan seorang guru yang sedang menyuruh beberapa murid untuk menghapus gambar dirinya di tembok. Guru ini bernama Chan. Ia adalah guru BF di sekolah tersebut, yang memang ia sangat keras dan disiplin. Dengan instingnya yang sangat kuat, ia tiba-tiba saja memanggil siswa yang terlambat. Ia menyuruhnya untuk berhenti dan benar saja, si pria cungkring ini membawa sebungkus udu di sepatunya. Beralih ke scene yang lain, terlihat wanita sedang mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan ngebut sekali seperti dikejar-kejar begal. Kampret sekali memang begal, meresahkan masyarakat, Balik lagi ke sekolah, Chan sedang menghukum beberapa murid dan tiba-tiba saja ia mendengar suara mobil menderung dengan kencang dan berhenti tepat di depannya. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik seksi aduhai keluar dari mobil tersebut. Wanita tersebut bernama Jiung. Ia adalah guru Perancis baru yang akan mengajar di sekolah tersebut. Ia begitu sangat aduhai, sehingga membuat semua murid tertuju padanya. Sampai-sampai seorang siswa bernama Meong jadi keingat kucing, meong. Saat melihat guru baru itu, ia olohok sampai-sampai susunya itu muncrat ke mukanya. Saat Jiung berjalan untuk masuk, ia tiba-tiba digerowan oleh salah satu temannya. Guru ini bernama Jina, di mana ia juga guru baru yang akan mengajar di sekolah tersebut. Jiung kemudian mengajak Jina untuk pergi ke kantin. Karena tidak tahu lokasinya, ia kemudian menanyakan lokasi kantin kepada Meong. Woi, jawab woi. Ditanya kok malah diam-diam baik. Anjir, gue lupa kan ini masih di pause, kampret. Setelah sampai di kantin, mereka merasa kantin tersebut tutup. Namun tiba-tiba saja, salah satu siswa keluar mengagetkan mereka. Setelah melihat di dalam, ternyata ada wanita yang sedang merapihkan dirinya. Menurut dugaan Jiung, mereka itu habis bercocok tanam. Tapi menurut gue juga begitu sih. Murid yang keluar dari kantin itu bernama Tayo. Kita sebut saja Hey Tayo. Tapi bentar dulu nih. Ini kok mukanya si Tayo kok mirip Boy William ya? Apakah mereka bersaudara? Gue kagak tahu anjir. Singkat cerita, Jiung dibawa masuk oleh Guru An untuk memperkenalkan dirinya kepada semua siswa. Guru An kemudian menyuruh semua siswa untuk bertanya kepada Jiung. Tiba-tiba saja Meong bertanya, apakah Jiung ini sudah pernah berciuman? Jiung pun menjawab, setiap kali pacaran saya selalu tancap. Mantap. Setelah itu Jiung kaget, ternyata Tayo yang baru saja dilihatnya di kantin tadi, ia adalah seorang ketua kelas. Selang waktu beberapa saat, Guru An kemudian memberitahu semua siswa bahwa sekolah mereka akan mengadakan sebuah acara festival sekolah. Ia kemudian menunjuk 3 orang siswa yang bandel di kelas itu untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. 3 orang siswa tersebut adalah si Tayo, si Jaesung, dan Meong. Guru An juga mengatakan agar Jiung juga berpartisipasi dalam festival dan membantu 3 orang siswa itu. Setelah pelajaran selesai, Jiung mengadakan rapat dengan ketiga siswa itu, namun si Tayo tidak datang. Jiung kemudian mengusulkan kepada mereka bahwa festival kali ini harus berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ia ingin mengadakan tarian modern dan memperagakannya di depan mereka. Mereka awalnya menolak ide tersebut, namun mereka mendadak setuju setelah Jiung memperagakan gerakannya.
Di lapangan, Tayo sedang bermain basket dan Jiung menemuinya. Jiung menanyakan kepada Tayo, sampai kapan Tayo bolos untuk latihan acara festival. Akan tetapi, Tayo mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan festival tersebut. Ia juga memberitahu Jiung bahwa stokingnya bolong. Saat Chan dan pengurus yayasan sekolah sedang berjalan, mereka melihat Jiung sedang melatih tari muridnya itu. Setelah latihan selesai, Chan kemudian mengatakan pada Jiung bahwa dirinya tidak suka terhadap festival tariannya. Singkat cerita, Tayo juga akhirnya tertarik dan mulai mengikuti latihan tersebut. Pada keesokan paginya, saat Guru Chan sedang menghukum beberapa siswa, tiba-tiba saja Tayo dan Guru Jiung menyapanya. Dan Guru Chan langsung terkejut bercampur curiga dengan mereka berdua. Saat Guru Chan mengajar, ia memanggil Tayo, Jae, dan Myeong untuk maju ke depan mengerjakan soal yang ia berikan. Akan tetapi, Jae dan Myeong tidak dapat menjawab soal yang Guru Chan berikan, dan akhirnya bahwa mereka pun jadi sasaran cambukannya. Namun di sini Tayo bisa menjawab soal yang Guru Chan berikan dan lolos dari kesadisan Guru Chan. Setelah pelajaran selesai, terlihat beberapa murid sedang duduk di toilet. Di sini mereka membicarakan tentang Guru Chan yang mukanya ngeselin. Salah satu murid kemudian mengatakan bahwa si Tayo hebat bisa mengerjakan soal yang diberikan Guru Chan. Namun tiba-tiba saja, Guru Chan muncul dan mereka pun terkejut ruas. Ternyata Guru Chan mendengar pembicaraan mereka. Mereka kagak tahu anjir, sebenarnya Pak Guru Chan sedang boker di dalam toilet. Pada keesokan harinya, terlihat Jiung sedang mengukur badan para murid dengan diawasi Guru Chan. Di sini Guru Chan seperti makin curiga terhadap Jiung dan Tayo. Siang harinya, Tayo mendatangi lagi Jiung di perpustakaan, dan akhirnya mereka pun jadi berciuman. Saat itu juga, tiba-tiba saja Guru Chan datang. Guru Chan kemudian mencari-cari keberadaan mereka, namun ia tidak menemukan mereka. Padahal mah aya di tukangan nyumput di tukangan lomari tah. Saat di kantor, Jiung selalu didekati oleh Guru An. Tak lama kemudian, Jiung menanyakan wajah si Jae yang terlihat tua. 깜짝 놀라서 나자빠질 뻔했거든요. 누구 아버님이세요? Guru An kemudian menjelaskan bagaimana bisa Jae terlihat tua seperti itu. Ketika ia bertemu dengan orang tuanya Jae, mereka mengatakan bahwa pada saat Jae kecil, mereka memberikan Jae sebuah ramuan obat herbal. Namun setelah meminumnya, wajah Jae kemudian terlihat seperti orang tua. 부작용을 일으킬 줄 누가 알았겠습니까? Di malam harinya, terlihat Jae di kamarnya sedang menghayalkan Jiung yang aduhai sambil koli, sehingga tisu buat nyusut cairan kental dari rudalnya cepat habis. Pada keesokan harinya di perpustakaan, Jae menemani Jiung mengobrol. Karena Jiung merasa pegal-pegal linu, Jae menawarkan dirinya untuk memijatnya. Saat sedang memijat, Jae lagi-lagi menghayalkan berfantasi dengan Jiung dan membuat rudalnya berdiri dengan tegak. Namun ternyata Guru Chan datang dan mendengar sesuatu. Ia kemudian membuka pintu perpustakaan dan nyiduk Jiung dengan Jae yang sedang melakukan sesuatu. Jiung kemudian menjelaskan bahwa Jae sedang membantunya untuk memasangkan kancing bajunya yang terbuka, dikarenakan tangan Jiung sedang kotor. Setelah pulang sekolah, Jae menyadari ada yang salah dengan rudalnya, yang semakin membesar lantas ia berkonsultasi ke dokter. Akan tetapi dokter tersebut terkejut dan mengejar Jae bahwa ada penemuan besar. Di tempat lain Jae juga berkonsultasi, namun masih saja tidak ada hasilnya. Singkat cerita, setelah selesai sekolah, Jae ditawari Jiung untuk menebeng. Jae yang tertahan karena melihat paha Jiung, rudalnya kemudian beraksi. Jiung yang melihat itu, ia kemudian tertawa dan meresponnya. Tiba-tiba saja Guru Chan meluncur dari arah belakang dengan motornya. Rupanya Jiung mengambil benang dengan mulutnya. Pada keesokan harinya saat di sekolah, terlihat Jiung sedang mengukur baju Jae. Akan tetapi karena Jae tidak nahan diraba Jiung, alhasil rudalnya membesar dan berdiri dengan tegak. Sementara itu beberapa murid yang melihat itu, tiba-tiba saja salah satu dari mereka mendekati Jae. Dengan wajah gemesnya ia merosotkan celana Jae. Jahil pisan kampret. Sontak semua orang terkejut karena melihat rudalnya si Jae. Setelah itu Jae menjadi stres karena malu. Ia mabuk Jiung di atas rangkai besi sambil hujan-hujanan. Akhirnya Jiung menyusul Jae dan membawa Jae ke dalam mes sekolah.
Saat Jae sedang diobati oleh Jiung, tiba-tiba saja di luar, Guru Chan melihat mereka dan berpikiran yang lain-lain tentang apa yang mereka lakukan. Singkat cerita, sekarang giliran Myeong yang mendekati ibu guru Jiung. Saat di dalam kantor, tiba-tiba saja Myeong memeluk Jiung dan mengatakan bahwa dirinya mencintai Jiung. Akan tetapi di sini, Jiung memberikan tantangan kepada Myeong. Jika Myeong bisa mendapatkan nilai 90 dari hasil ulangan bahasa Perancisnya, ia akan bersedia kencan dengan Myeong. Setelah kejadian itu, Myeong mulai belajar dengan giat dan membuat teman-temannya keheranan. Pada saat pengumuman nilai ulangan, Myeong kecewa karena ia mendapatkan nilai 8,8 dan merobek kertas ulangannya. Akan tetapi setelah ada koreksi jawaban, ternyata ia mendapatkan nilai 90 dan pada akhirnya ia menagih janji bu guru Jiung untuk berkencan dengannya. Pada keesokan paginya di sekolah, Guru Chan tiba-tiba datang menemui Jiung. Dan ternyata selama ini Guru Chan juga menyukai bu guru Jiung. Ia mulai mengungkapkan perasaannya pada Jiung, akan tetapi caranya salah. Sehingga Jiung merasa ilfil pada Guru Chan. Pada suatu malam, tibalah festival sekolah digelar. Sebelum mereka tampil, Myeong memberikan Jiung sebuah minuman perangsang. Akan tetapi saat Jiung akan meminumnya, mereka tiba-tiba dipanggil untuk mulai tampil ke panggung. Alhasil minuman tersebut tidak jadi ia minum. Setelah acara selesai, terjadilah adegan di awal film tadi, Pak. Dimana di awal film tadi, pada keesokan paginya, Guru Chan sedang menghukum dan menginterogasi mereka bertiga karena dekat dengan Bu Guru Jiung. Guru Chan tersebut memukuli ketiga murid itu dengan harapan salah satu dari mereka mengakui perbuatannya. Sementara itu, Jiung yang merasa sakit hati atas tuduhan Guru Chan, pada akhirnya ia membuat pernyataan bahwa semua berita tentang dia hanyalah gosip semata. Mereka kemudian keluar dari ruangan itu. Tiba-tiba saja Jina muncul dan memanggil Guru An. Ternyata yang meminum minuman perangsang itu adalah Guru An dan Guru Jina. Setelah selesai meminumnya, nafsu bermantap-mantap mereka pun sampai pada puncaknya. Dan ternyata yang ketahuan melakukan wik-wik oleh Guru Chan pada malam itu sebenarnya adalah mereka yang ngumpet bergelantungan di tiang bangunan. Dua tahun kemudian, sekarang Tayo sudah menjadi mahasiswa dan sedang menggoda dosennya. Namun sifat cebonnya masih saja belum hilang. Di sisi lain, Myeong sudah menjadi seorang penjual obat perangsang. Sementara itu, Jae sekarang menjadi artis yang sangat terkenal. Dan film